warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke para pembicara, Pak Riawan Amin dan Pak Tohuri, Pak Rizkullah dan Profesor Sarifai, serta Bapak Imron, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekjen Majelis Ulama Indonesia yang telah mencerahkan, ya, memberikan sebuah perspektif yang luar biasa ya kepada kita supaya menjadi perhatian ya bagi pemangku kepentingan. Kemudian juga kepada Bapak Dr. Herbudi Estomo ya sebagai pegiat awal juga gerakan ekonomi syariah di Indonesia melalui Bank Muamalat yang sekarang menjadi Direktur Eksekutif ya Asosiasi Perbankan Syariah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 4 pembicara di depan kita. Yang pertama Bapak Ahmad Riawan Amin yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau ini adalah Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia di saat-saat yang sangat krisis pada waktu itu, pada tahun 1999, dan beliau melanjutkan kepemimpinannya sampai tahun 2009. Nah, kita sudah banyak mengenal beliau ini ya di ICMI sebagai Dewan Pakar, juga di GII dan di masyarakat ekonomi syariah yang selama ini banyak memberikan ya pemikiran-pemikiran yang kontributif ya yang bersifat politik ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan dan perbankan syariah. Kepada Bapak Ahmad Riawan Amin kita berikan pertama kali kesempatan dan secara terus-menerus nanti kepada pembicara yang lain. Setelah itu kita baru berdiskusi ya sampai jam 12. Kepada yang mulia Bapak Dr. Ahmad Riawan Amin, kami persilakan dengan segala hormat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agustianto Mingka yang telah memberi kesempatan ya dalam acara yang baik ini. Ya. Saya orang yang berbahagia saya rasa pagi ini dalam banyak alasannya. Di antaranya adalah apa yang disampaikan sebelumnya ya. Insya Allah saya tidak termasuk yang dituntut nantinya terkait perbankan syariah. Kenapa? Karena saya pengikut Pak Buya Anwar Abbas. Dan saya selalu sudah memperingatkan dari tahun 0, sudah banyak yang saya peringatkan, termasuk di koran, ya, tulisan, dan sebagainya. Yang kadang-kadang tulisan itu juga banyak yang memprotes. Ya. Nah, saya merasa tugas-tugas sudah kita jalankan, walaupun belum tentu disetujui. Ya. Tadi juga saya tertarik, terima kasih Pak Herbudi Estomo sudah mention tentang bagaimana Asbisindo menggulirkan bola Undang-Undang Perbankan Syariah. Ya. Tolong juga dicatat bahwa Asbisindo menggulirkan bola, tapi itu adalah RUU terlama di Republik Indonesia, 6 tahun lebih. Ya. Karena kita nggak punya vitaminnya, kita tidak punya resourcesnya. Ya. Ya, sehingga saya bisa mengatakan bahwa hasil akhirnya kita yang menggelindingkan bola, tapi orang lain yang memompa isinya. Ya. Usulan-usulan Asbisindo seperti yang telah disampaikan oleh Pak Emir tadi, sebetulnya tentang spin-off. Ya. Kita mengusulkan bahwa approach perbankan syariah di Indonesia adalah berdasarkan UUS yang diperkuat. Ya. UUS yang diperkuat itu artinya adalah dipimpin oleh seorang direksi. Ya. Otoritasnya tidak hilang, tetapi akses terhadap logistik, terhadap capital, terhadap pendanaan, terhadap network, semuanya juga tidak hilang. Ya. Tapi seperti yang dikatakan Pak Anwar Abbas tadi, negara kita, ya, atau setidak-tidaknya industri perbankan syariah, bagi saya terlihat seperti industri yang tidak tidak berpendirian. Ya. Kenapa demikian? Karena apa yang diucapkan oleh pemimpinnya, oleh tokoh-tokohnya, bahkan apa yang tertulis di undang-undang, ya, walaupun undang-undang tadi seperti saya katakan, yang mompa sudah banyak orang, ya, undang-undang perbankan syariah,
Bahkan undang-undangnya tadi pun terhianati, ya. Pakai saya bukan pakai di, ya. Ini agak lunak nih, tidak sekeras Pak Anwar. Undang-undang perbankan syariah pun terhianati, ya. Karena menurut pandangan kami, inti undang-undang itu adalah pada kata bahwa unit usaha syariah di spin-off pada saat dia sudah mencapai 50% daripada size induknya. Ya, itulah intinya. Ya. Bukan deadline tahun 2023 yang dimasukkan belakangan. Ya. Yang dalam prakteknya, mohon maaf, orang-orang tertentu dari tahun 0 sudah mendorong-dorong untuk terjadinya spin-off. Sehingga draft awal kita sudah sama sekali berubah, draft awal ICMI juga berubah, yang diantaranya memasukkan class action kepada pemerintah, seandainya pemerintah tidak menjalankan undang-undang tersebut. Ya, artinya ada unsur pemaksaan kepada pemerintah untuk memperbesar pangsa perbankan syariah. Itu semua pada hilang. Ya. Jadi dalam sisi lain saya mengatakan, daripada kita sibuk-sibuk ya mengulang lagi kesibukan yang sama untuk bikin undang-undang ekonomi syariah, setidak-tidaknya sebaiknya kita fokus dulu melakukan revisi undang-undang perbankan syariah. Karena biar bagaimanapun perbankan adalah lokomotif daripada sistem keuangan, dan sistem keuangan di dalam era kapitalisme liberal sekarang jangan kita nafikan, ya. Perbankan adalah kepala sektor keuangan, dan sektor keuangan yang menentukan sektor real, bukan sebaliknya. Ya, ini bukan ekonomi Islam, ya, dunia ini sekarang. Jadi penting sekali kita melakukan revisi undang-undang perbankan syariah. Penting sekali kita untuk melakukan konsolidasi cara perhitungan modal dan pendanaan bank syariah, supaya nggak selalu terkejar-kejar oleh modal dan pendanaan. Dan penting bagi kita untuk menjadikan transaksi syariah itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Transaksi syariah di seluruh delivery channel sistem perbankan. Bukan bank syariah ya. Dalam seluruh delivery channel sistem perbankan, wabil khusus lebih penting lagi transaksi syariah di delivery channel bank konvensional. Ya. Jangan kita mau dikooptasi, dikecilkan, dikerdilkan untuk fokus kepada yang 5%. Marilah kita fokus kepada yang 95%. Ya. Agar cita-cita idealisme kita tentang usaha kecil, menengah, mikro, dan sebagainya tadi bisa berjalan dengan baik. Nah, ini slide pertama saya. Ini saya ambilkan dari sambutan Pak Wapres. Ada 3 poin penting di sini. Perbankan syariah sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional. Ya. Nah, tentu kita tanya kriterianya. Apakah 5% itu adalah kontributor pilar ketahanan? Tentu saja tidak. Berapa kalau gitu angkanya? Ya kalau saya berdasarkan undang-undang 50%. Ya. Karena UUS baru di spin off kalau dia sudah mencapai 50% dari induknya. Dengan kata lain, spirit daripada pasal tersebut adalah mengatakan, hai bank syariah, Anda rebut pangsa dari dalam indukmu, bukan dari luar, dan berdikotomi, berkontroversi, berkompetisi dengan bank paus, ya, bank konvensional yang udah jadi paus. Anda teri, ya, Anda kecil, maka Anda bergerilyalah dari dalam sampai Anda menjadi setengah paus. Pada saat Anda sudah jadi setengah paus, silahkan Anda keluar ke laut besar. Itu pesan undang-undang. Nah, jadi 50% menurut saya hitung-hitungannya. Ya. Kemudian Pak Kiai mengatakan harus menjadi pilihan rasional. Ya. Saat ini perbankan syariah bukan pilihan rasional. Perbankan syariah adalah pilihan emosional, diantaranya adalah pilihan berdasarkan ditakut-takuti. Bukan pilihan rasional. Sinergi bank konven. Ya, tadi saya mendengar ada yang Pak Sultan mungkin mengatakan tentang sinergi di antara bank-bank syariah. Enggak, Pak Kiai mengatakan sinergi bank konven, bukan sinergi bank syariah. Ini yang disampaikan Pak Kiai. Ya.
Dan apa yang tertulis di sini ini sudah sangat visioner menurut saya. Cuman masalahnya kembali lagi, industri ini mau jadi industri munafik, ya, di mana kiainya ngomong lain, ya, regulasinya jadinya lain, prakteknya lain, atau kita semua mau inline. Kalau saya mau inline kepada kiai saya. Next slide. Next slide, Mbak. Tolong, next slide. Wisata halal, kembangkan layanan, bukan sonasi. Ini slide yang saya pinjam dari Pak Sabta, ya. Pariwisata itu service, jangan hanya daerah tertentu. Jangan hanya daerah tertentu. Pak Bambang Brojo, halal turisme jangan berdasarkan sonasi. Ya. Jangan berdasarkan sonasi, tetapi perkuat sonasi. Bukan sonasi halal, tapi barang dan jasa yang didorong agar sesuai dengan aturan syariat Islam. Bicara wisata halal, yang dihalalkan bukan destinasi, ya, tetapi tempat tujuan destinasi atau tempat tujuan wisata, melainkan pelayanannya. Ya. Pelayanannya, transaksinya, ya, itu semua halal. Ada di mana-mana, everywhere, anytime, anywhere, anytime. Ya. Jangan kembali kepada paradigma primitif, ya, terikat kepada suatu tempat tertentu, karena kita sudah hidup di dunia borderless. Ya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ya. Transaksi syariah itu harus seperti yang ghaib, berada di mana saja, kapan saja. Tidak terikat kepada benda fisik apapun, termasuk tidak kepada institusi tertentu. Ya. Badan hukum tertentu. Mari kita rubah paradigma kita, bukan rubahlah sebetulnya, ya, kembali kepada yang sebenarnya. Nah, next slide, Pak. Next, Mbak. Ya. Kembali kepada yang disampaikan Pak Tomo tentang concern terhadap spin-off dan Pak Sutan tadi, ya. Prinsip pengembangan perbankan syariah itu adalah tafriqul halal anil haram. Ya. Bukan tafriqul syariah anil induk. Ya. Tafriqul halal, faraqah, ya, terpisah, farik, ya, memisahkan yang halal dari yang haram. Ya. Transaksinya yang di mana saja, kapan saja. Ya. Bukan memisahkan syariah spin-off dari induknya, kemudian menjadi anak-anak yang lemah. Ya. Cilakalah, diancam itu di surat Al-Maidah, kalau kita meninggalkan anak-anak kecil yang lemah, ya, yang masa depannya tidak jelas. Misi syariah sebagai pilar ketahanan nasional harus dibebankan kepada bank konven, ya. Bukan kepada bank syariah yang kecil. Ya. Bank konven, kenapa? Sebagai stakeholder terbesar dana umat. Ya. Dana umat itu di situ. Ya. Saya ingatkan lagi yang dikatakan Buya Anwar tadi. Bank adalah intermediari. Ya. Jangan sampai bank itu menjadi intermediari dari yang punya uang kecil untuk kepentingan yang punya uang besar. Jangan yang ngurusin syariah itu hanya bank syariah. Beban tanggung jawab itu harus pada bank konven sebagai induknya yang jauh lebih besar. Ya. Nah, saya takut, Pak, next slide, Mbak. Kok langsung 6 ya? Itu yang BUMN mana yang BUMN ya? Page 3. Nah, ya. Saya setuju sekali dengan Pak Anwar Abbas, ya. Maaf Pak, suaranya boleh dinyalakan kembali Pak. Merger bank BUMN syariah. Pertanyaan saya, bigger silos, ya, sekat yang lebih besar. Foto saya memang ada dulu, kita dan teman-teman menganjurkan tentang BUMN syariah, ya. Tapi mimpi kita adalah paus bersyariah, ya. Yaitu konversi BTN, ya.
Bukan 4 ikan teri digabungkan jadi tongkol. Tongkol tetap kalah jauh sama paus. Tidak menambah market share, tidak menambah apa. Semua alasan yang disampaikan untuk merger Bank BUMN Syariah bisa dilakukan dengan cara yang jauh lebih efisien tanpa merger. Ya. Tapi kalau udah diputuskan ya, seperti kata Buya Anwar tadi ya terserah. Tapi setidaknya berikanlah tambahan modal 10 triliun lagi agar Bank BUMN Syariah yang baru tersebut menjadi bank buku 4. Ya. Kalau cerita untuk bersaing di luar negeri dan segala macam, saya rasa itu dongeng lah Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita mau menjadi hub keuangan syariah, we have to have victory at home. Ini negara muslim terbesar. Ngapain mikir keluar negeri segala macam? Menangkan saja sistem perbankan di Indonesia. Ya, maka kita akan menjadi otomatis hub ya perbankan syariah dunia. Baik Mbak, langsung ke 11 saja, halaman 11 tolong. Akhirnya 3 hal yang saya mau katakan adalah revisi, transaksi, dan konsolidasi. Ya. Revisi Undang-Undang Perbankan Syariah mutlak diperlukan. Ya. Kalau tidak, kacau balau. Ya. Hitungan kita adalah fakta ya Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Kita bermain terus di 5%, mau optimis kayak wah ini maju terus, baik terus, faktanya sekitar 5%. Kalau mau jadi pilar ketahanan nasional, dari 5% ke 50%, ya, itu 10 kali lipat. Ya. Jadi kalau kita dapat 5% ini setelah 28 tahun, ya, untuk menjadi 50% mau berapa tahun? Kalau cuma pakai cara-cara yang sama. 200 tahun. Ya. Ya, 200 tahun. Ya. 10 kali 28, 280 tahun. Insya Allah kita semua di sini tidak akan melihat ya menangnya ekonomi syariah di Indonesia. Kalau pakai paradigma cara berpikir ya, dan praktek-praktek yang sama. If you keep doing what you are doing, you will keep getting what you are getting. Kalau Anda terus melakukan apa yang sedang Anda lakukan, Anda akan mendapatkan result yang selama ini Anda dapatkan, yaitu 5% trap. Ya, angka 5% sendiri itu adalah permintaan Asbisindo dulu kepada Bu Siti Fajriah, yang terus terang orang nggak senang dengarnya. Kok berani amat sih menarget 5% dan sebagainya. Jadi revisi Undang-Undang Perbankan Syariah mutlak, ya. Kalau memang kita bukan orang-orang munafik seperti kata Pak Anwar tadi, kalau memang niat kita lurus tentang ekonomi syariah. Next, page 11. Halaman 11, Mbak. Halaman 12, maaf. Next. Hilangkan silos bank syariah, bank konvensional. Ya. Di mana-mana ya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Musa alaihissalam untuk hanyut di Sungai Nil ya, supaya dia bisa masuk ke pusat kekuasaan, pusat finansial, pusat inovasi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah supaya mendekatkan diri kepada pusat kekuasaan, pusat finansial, pusat dukungan. Dan akhirnya Islam menyebar ke seluruh dunia. Masing-masing dari kita disuruh mendekatkan diri kepada kekuasaan yang maha kuasa. Yang tidak ada lagi apa-apa di atasnya. Di atas segala atas. Ya. Lalu kenapa terjadi pemaksaan spin-off dipercepat dulunya? Ya. Sehingga bank syariah itu tercerabut dari 5 hal minimal. Ya. Dari keputusan strategis pada tingkat atas, dari permodalan
modalan, dari pendanaan, dari segala. Ya, Mbak, kok dimut-mut terus kenapa ya? Ini maaf Pak, karena nggak tahu ini settingnya Pak. Karena Silakan, kemudian ya dengan di spin off itu tercerabutlah bank syariah dari sumber daya manusia yang terbaik yang ada di sebuah bank BUMN. Itu yang terjadi di masa lalu, ya. Atau induknya lah, nggak usah BUMN. Ya, saya pernah di Bank Jabar Syariah, saya tahu persis apa yang terjadi. Ya, jadi kalau kita di spin off dari induk, maka yang terbaik orang-orangnya adalah di induk. Yang bank syariah yang di spin off tidak akan dikasih the best person. Ya. Ini banyak tempat ya, nggak selalu mungkin ya. Ya. Jadi hilangkan silos bank syariah, bank konvensional karena spin off pertama menempatkan telur di ujung tanduk, menempatkan teri di luar ikan paus dan menjadi lawan dari ikan paus. Cuman masih kecil, ya. Jadi mungkin ikan pausnya bilang, biarin aja lah. Yang penting gue nggak usah urusin. Yang penting halas. Saya nggak punya beban lagi ya untuk syariah. Kemudian setelah di spin off, sekarang di spin on, ya, di spin on, ya. Disatukan lagi. Ya. Apa yang terjadi? Waktu di spin off, ya, bank induk mengatakan, nah beban saya kurang. Silahkan Anda mau bangkrut, mau apa, tanggung jawab sendiri. Ya. Kalau mau maju juga boleh, tapi awas jangan lebih maju dari saya. Sudah jauh, satu step keluar dari pusat kekuasaan. Sekarang di spin on lagi jadi satu. 2 step dari pusat kekuasaan. Ya. Oh, nggak gitu Pak Riawan. Sekarang dengan BUMN Syariah berada di bawah menteri langsung. Mas, menteri itu sibuk. Mana punya waktu dia ngurusin bank umum syariah, BUMN Syariah. Lebih baik dia ngurusin yang masalah yang besar-besar. Kan begitu poinnya. Ya. Seperti Pak Anwar Abbas katakan tadi. Ya. Dan mohon maaf saudara-saudara sekalian. Ya. Pejabat datang dan pergi. Ya. Tapi dampak dari sebuah keputusan, kita semua yang menanggungnya. Ya. Mana itu orang yang dulu mendorong-dorong spin off dipercepat? Ya. Nggak tahu di mana saya. Tapi kita semua menanggung dampaknya dengan inefisiensi, dengan tidak menjadi pilihan rasional. Ya. Jadi sekali lagi, revisi Undang-Undang Perbankan Syariah diperlukan, hilangkan silos BSBK, ya. Transaksi syariah pada seluruh delivery channel perbankan, utamanya adalah bank konvensional. Ya. Bank konvensional harus menjadi delivery channel bagi seluruh transaksi syariah. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah konsolidasi perhitungan KAR dan LDR yang menyatu dengan induk. Ya. Supaya bank syariah tidak capek tiap tahun harus cari modal. Ya. Kemudian ngitung-ngitung LDR, oh kami nggak bisa ekspansi tahun ini ya, karena modal terbatas dan sebagainya, dana pihak ketiga tidak cukup karena jaringan terbatas dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan, kita menjadi jadikanlah diri kita industri yang berintegritas. Pesan daripada Undang-Undang Perbankan Syariah adalah menjadi minimal 50% daripada induk, atau 50 syariah menjadi 50% daripada pangsa perbankan nasional. 50% perbankan syariah nasional adalah syariah. Ya. Kemudian dengarkan omongan-omongan dan logika tokoh-tokoh kita. Ya. Yang paling dekat tadi adalah Pak Anwar Abbas. Ya. Kemudian yang saya tampilkan dalam slide. Ya. Jadilah sesuatu yang bil ghaibi, ya. Borderless, everywhere, anytime. Ya. Jangan terbatas pada fisik, tidak juga terbatas pada legalitas institusi. Syariah harus ada di mana saja. Bukan sonasi, bukan destinasi, tetapi anywhere, anytime. In the future, in the past, dan now. Ya.
Kemudian yang saya katakan terakhir adalah kita menghormati omongan tokoh-tokoh tadi sehingga kita sesuaikan prakteknya. Jangan takut salah, jangan takut disalahkan. Ya. Kalau 28 tahun ini kita terbukti tidak berhasil, mohon maaf ya, saya merasa tidak ingin punya visi yang kerdil. Ya. Jadi kalau menurut saya kita tidak berhasil. Ya. Kalau kita tidak berhasil 28 tahun ini, maka jangan meneruskan pola-pola yang sudah kita lakukan selama ini. Ya. Bung Karno mengatakan, afleren itu lebih susah daripada leren. Ya. Unlearning itu lebih susah daripada learning. Tetapi kita, insan perbankan syariah, adalah orang-orang yang berintegritas. Kalau kita salah, kita akui. Ya. Tadi sudah dicontohkan, CIMB, Maybank Syariah, Permata Syariah, itu akselerasinya tinggi. Dan sampai hari ini di Malaysia, ya, tetangga terdekat, operator terbesar syariah masih Maybank. Dan Maybank adalah UUS. Ya. Kemudian CIMB, saya pernah jadi boardnya di CIMB. Ya. CIMB adalah UUS yang bersembunyi di bawah label Bank Umum Syariah. Pada faktanya di dalam semua shared service, dual banking, leverage model. Insya Allah kita akan bisa maju ke depannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.